Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, ketahuilah, ketika kita telah memasuki bulan Ramadan, sesungguhnya Allah membukakan pintu-pintu rahmatnya, pintu-pintu surganya, pintu-pintu langitnya, bagi siapa yang betul-betul mau memanfaatkan ibadah di bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Pada hari ini, pada siang ini, insya Allah kita akan mengkaji kajian. Tema yang diangkat oleh panitia penyelenggara adalah fikih ibadah di bulan Ramadan. Saya akan secara spesifik pada kesempatan pertama ini, insya Allah tidak membahas tentang fikih amaliyahnya. Karena saya yakin para jamaah sudah sering mengulang-ulang dan mendapat dari beberapa saatid, bahkan mungkin yang mengikuti kajian saya di beberapa majelis ta'lim, beberapa fikih berkaitan dengan saum, ibadah-ibadah di bulan Ramadan, tentang ibadahnya apa saja, bagaimana kaifiat fikihnya. Insya Allah mudah-mudahan sudah mendapatkan. Hari ini saya akan lebih memfokuskan fikih ibadah Ramadan berkaitan yang akan menghancurkan ibadah kita sepanjang Ramadan. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah tentang kejahatan. Di mana sahabat bertanya tentang kebaikan. Tiba-tiba ada sahabat yang pertama tentang kejahatan, keburukan. Maka sahabat yang lain bertanya, kenapa engkau bertanya tentang keburukan? Kenapa engkau bertanya tentang kejahatan? Sementara yang lain bertanya tentang kebaikan. Maka sahabat ini menjawab, demi Allah, justru yang aku takutkan adalah kebaikan-kebaikanku akan hancur oleh keburukanku. Maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan, tentang kejahatan, agar kebaikan-kebaikanku tidak rusak karena keburukan. Sering umat Islam memperdulikan di bulan Ramadan tentang fikih ibadah-ibadahnya. Yang sunnahnya, yang wajibnya dijalankan semuanya. Tapi lupa, masih banyak umat Islam yang belum memahami tentang yang menghancurkan amaliyah Ramadan. Nah, fikih penghancur Ramadan ini sangat penting, saudara kalian. Sebab apalah gunanya kita ibadah di bulan Ramadan sebaik-baiknya, tapi penghancurnya tidak kita ketahui. Sehingga kita tidak tahu apa yang bisa menghancurkan. Mungkin kita berbuat itu, tapi tidak sadar. Adalah seorang sahabat yang bernama Nawas bin Sam'an. Bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ani Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu. Dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya. Su'ilan Nabi SAW, dibertanya kepada Nabi SAW. Anil bir wal ithm. Beliau bertanya double tentang kebaikan dan tentang keburukan. Sementara orang hanya bertanya kebaikan saja. Dia bertanya keduanya bahkan. Apa jawaban Nabi kita SAW? Jawabannya sangat singkat, padat, sangat jelas. Mencakup global. Padahal jawabannya hanya 2 kalimat ringan. Qala Rasulullah SAW. Ketika ditanya tentang itu, maka Rasulullah SAW beliau menjawab, al-birru husnul khuluq, wal ismu ma haka ala sadrik wa karihtu ayyattali'a alaihin nas. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Sedang keburukan atau kejahatan adalah sesuatu yang terlintas di dalam dadamu, di dalam hatimu, wa karitu ayyattali alaihi nas, tetapi kamu tidak mau diketahui oleh orang lain. Bayangkan saudara sekalian. Subhanallah. Demikian Rasulullah menjelaskan. Begitu detail meskipun singkat. Ditanya tentang apa kebaikan, singkat Rasul menjawab, husnul khuluq. Akhlak yang baik. Maka setiap orang yang memiliki akhlak yang baik, itulah kebaikan. Timbul pertanyaan, kalau begitu akhlak yang baik itu apa? Apa itu akhlak yang baik?
Akhlak yang baik adalah akhlak yang berdasarkan Al-Quran, akhlak yang berdasarkan Al-Hadis. Akhlak siapa dia? Akhlak Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap seorang hamba di bulan Ramadan ini menjalankan fikih ibadah sepanjang Ramadan, berlandaskan Al-Quran, Al-Hadis, berlandaskan perintah Allah dan perintah Rasul, pasti benar. Itulah al-birru. Itulah kebaikan, husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasul langsung diajarkan oleh manusia termulia di muka bumi. Makhluk termulia di muka bumi. Di langit. Jibril alaihi salatu wassalam. Penghulunya para malaikat. Diajarkan kepada makhluk yang paling mulia di muka bumi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang termulia di muka bumi. Penghulunya, pemimpinnya para nabi-nabi. Dan seluruh manusia di alam semesta ini. Maka jika kita ingin mengacu fikih ibadah di bulan Ramadan, cari bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita. Dan insya Allah saya yakin para jamaah sudah banyak belajar tentang fikih itu. Saya tidak akan mengulang-mengulang lagi, saya rasa cukup. Bekal itu kita mudah-mudahan sudah cukup. Justru sekarang pertanyaan kedua tadi. Apa itu keburukan? Keburukan tadi, Rasulullah menjawab, ma haka ala sadrik wa karitu ayyatali alaihi nas. Sesuatu yang terlintas di dalam dadamu, tetapi kamu tidak ingin orang lain mengetahui tentang isi hatimu. Baru isi hati yang buruk itu sudah dosa. Seperti apa? Hasad, kedengkian, suuzon, buruk sangka, ujub, rasa bangga diri dalam hati. Itu sudah dosa. Bagaimana kalau sudah terlontar, terucap, diperbuat, dan seterusnya? Saudaraku seiman, ternyata justru di bulan Ramadan ini yang banyak menghancurkan amaliyah kita sepanjang Ramadan adalah keburukan-keburukan, baik yang ada di dalam hati atau yang sudah terlontar keluar, baik dari lisan, pandangan mata, dari pendengaran, perbuatan tangan, sampai dengan langkah-langkah kaki kita. Maka itulah yang seyogianya kita sebagai umat Islam memperhatikan betul secara baik-baik penghancur amaliyah kita di bulan Ramadan. Agar jangan sampai kita sia-sia beramal. Sebab Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, "Rubba sha'imun laisa lahu jazaa'un illa al-ju' wal atas." Betapa banyak orang-orang yang saum tapi rugi puasanya. Laisa lahu jaza', tidak ada baginya balasan sedikit pun, illa al-ju' wal atas, kecuali al-ju', yakni rasa lapar, wal atas, dan rasa dahaga. Dia lapar, dia haus, dapat selama Ramadan, tapi nggak dapat pahala apa-apa dari Allah. Kenapa? Karena rusak amal ibadahnya di bulan Ramadan, sebab dia tidak memahami fikih penghancur amaliyah Ramadan. Yang diperdulikan bagaimana fikih amal-amal di bulan Ramadan. Dia lupa ada fikih penghancur amaliyah Ramadan yang wajib kita ketahui. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahl." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor, qaula zur, kata-kata sia-sia, kata-kata tidak berguna, kata-kata kotor, kata-kata jorok, kata-kata dusta. Wal amala bihi, dan beramal dengan amalan itu. Wal jahl, dan perbuatan-perbuatan jahil, perbuatan bodoh, di mana dia tidak menjaga lisan, dia tidak menjaga penglihatan, dia tidak menjaga pendengaran, dia tidak menjaga perbuatan tangan, dia tidak menjaga langkah kaki, bahkan dia tidak menjaga isi pikiran dan isi hati.
Itulah jahil, perbuatan bodoh. Kalau sepanjang Ramadan dia amalkan, Ramadannya selesai dia, ibadahnya selesai sepanjang Ramadan. Tapi fikih keburukannya nggak diterapkan, bahkan tidak dipahami, bahkan terus dilanggar. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka tidak ada sedikit pun kebutuhan Allah terhadap ketiadaan makan dan minumnya. Maknanya dia makan dan minum tinggalkan. Dia tidak batal puasanya karena dia nggak makan dan nggak minum. Sepanjang dari subuh sampai maghrib, dia selesai ibadah puasanya. Tapi lisan nggak dijaga, perbuatan nggak dijaga, penglihatan nggak dijaga, pendengaran nggak dijaga, langkah kaki nggak dijaga, isi pikiran dan isi hati nggak dijaga, maka tidak ada nilainya, saudara sekalian. Falaisa lillahi hajatun. Allah tidak memiliki hajat, Allah tidak memiliki kebutuhan, Allah nggak butuh, Allah nggak penting, tidak mementingkan. Di dalam ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah biarkan dia lapar dan haus, tapi Allah tidak membalas pahala ibadah puasanya sama sekali. Rusak. Ini yang wajib kita ketahui, saudara sekalian. Ini yang wajib kita ketahui. Salah satu penghancur amaliyah itu, sesungguhnya nih, diawali dari sini. Hasad, dengki. Kedengkian, sering manusia tidak menyadari bahwa kedengkian itu sesungguhnya menghancurkan amal ibadah. Bahkan manusia tidak menyadari sesungguhnya kedengkian itulah yang menyebabkan seorang beramal, tapi dengan adanya hasad, dengan adanya dengki, amal itu sedikit demi sedikit hilang. Sedikit demi sedikit hilang. Pernahkah kita menyadari itu terjadi pada diri kita? Subhanallah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasad." Hendaklah kamu jauhi sifat-sifat hasad, dengki. Nih di sini. Dengki itu tidak sampai terucap, tersimpan dalam hati, pikiran Anda dan hati Anda kotor, jahat, buruk. Tidak suka dengan orang lain, menilai orang lain itu jelek, dan seterusnya, merendahkan orang. Bukankah itu isi hati? Apakah orang yang sedang mendengki, kalau ditanya dia mau jujur, disembunyikan? Itu sudah dosa. Yang tadi ditanya oleh Nawas bin Sam'an. Apa itu dosa? Dosa itu sesuatu yang ada dalam hatimu, yang terlintas dalam dadamu, yang orang lain kalau pengen tahu kamu nggak mau. Kenapa? Sifat buruk. Lalu apa yang menyebabkan? Apa risiko dari kedengkian tadi? Ketika Rasul katakan, wa iyyakum wal hasad. Hendaklah kamu jauhi segala sifat-sifat hasad. Fa innal hasad, karena sesungguhnya hasad itu yakulal hasanati kama yakulan narul hatab, akan memakan amal-amal kebaikan-kebaikan kamu seperti api memakan kayu bakar. Bayangkan Bapak Ibu, ada kayu bakar disusun demikian besar. Ada kayu bakar ditumpuk begitu banyak. Disulut api dengan satu batang korek api kecil, nyalakan, taruh, biarkan. Itu api sekecil itu, begitu dibiarkan terus, menggerogoti apa? Kayu-kayu bakar, memakan seluruh kayu bakar, akhirnya hancur, habis, tinggal abu dan terbang di tiup angin, seakan-akan tidak ada apa-apanya. Itulah Rasulullah mengingatkan Maria, kedengkian baru dalam hati. Gimana kalau sudah terucap dengan lisan? Mencela, menghina, menghibah, memfitnah, menghardik, dan seterusnya. Rusak amal ibadah kita. Subhanallah. Maka Allah sangat memberikan kepada kita perintah untuk menjaga diri. Sebab saum itu yang sesungguhnya akan membalas adalah Allah. Saum itu urusan Allah. Asyamu li. Puasa itu untukku.
Asyamu junnah, puasa itu adalah tembok. Junnatu minan nar. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, as-siyamu li wa anna ajzi bihi." Seluruh amal-amal anak Adam untuknya, aku berikan kepadanya. Aku nggak butuh, itu semua untuk anak Adam, kata Allah. Illa siyam, kecuali puasa. Asyamu li, puasamu itu untukku. Wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan langsung membalasnya. Timbul pertanyaan, Ustadz, bukannya setiap amal-amal itu untuk Allah? Kita puasa untuk siapa? Allah lillah. Kita salat untuk siapa? Allah lillah. Kita zakat untuk siapa? Allah lillah. Haji untuk Allah lillah. Wajib sunnah untuk Allah. Kenapa dikhususkan puasa di sini? Sedangkan semua amal untuk Allah. Kita katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Berarti semua amal ibadah untuk Allah dong. Kenapa Allah mengatakan di sini khusus puasa, sementara yang lain untuk hamba? Betul. Setiap ibadah itu untuk Allah, maksudnya adalah ikhlas karena Allah. Tapi seluruh amal ibadah itu hasilnya bukan untuk Allah, untuk Anda sendiri. Agar Allah memberikan rahmatnya kepada Anda. Dengan demikian Anda bisa dapat ampunan dan surganya. Lalu kenapa Allah mengkhususkan tentang saum? Sebab saum itu adalah ibadah paripurna yang mencakup keseluruhan. Coba kita lihat orang saum. Saya awali dari orang sholat. Bagaimana sholat? Lisan mengucapkan, pikiran memahami, hati meyakini, tubuh bergerak. Nggak butuh macam-macam. Hanya itu, sholat. Ibadah. Betul, lillah. Kalau ikhlas, pahalanya untukmu. Lihat kita sedekah, zakat. Kita punya harta, kita keluarkan. Ikhlas, nggak ingin dapat pujian dari siapapun. Allah yang akan membalas. Beres sudah, dengan harta. Nggak perlu capek-capek, bahkan Anda bisa dititipkan, bahkan lewat transfer. Nggak butuh lisan yang banyak-banyak zikir, nggak butuh pergerakan tubuh, cukup dengan transfer. Anda sudah dapat pahala dari sedekah, dari zakat, dan seterusnya. Anda berhaji, silakan kita lihat haji. Pakai uang keluar, iya. Pakai tenaga, iya. Zikir, iya. Pakai ilmu, iya. Kemudian apa? Pakai lisan juga iya, berzikir harus ada. Dengan keimanan iya. Semuanya termasuk. Tapi apakah di haji ada saum? Menahan lapar dan haus? Tidak. Kenapa saum itu dikhususkan? Karena sesungguhnya nilai saum yang paling utama itu bukan sekedar pengendalian dari lapar dan dahaga. Tapi pengendalian seluruh tubuh. Dari rasa lapar dan haus, pengendalian hawa nafsu, maka ibadah puasa itu paripurna, semua mencakup di sana. Dengan harta, iya. Dengan lisan, iya. Dengan pikiran, iya. Dengan hati, iya. Dengan perbuatan tubuh, iya. Menahan haus, lapar, dan haus, iya. Mengendalikan dari kata-kata, dari penglihatan, dari pendengaran, semuanya ada. Sholatnya juga ada. Zikir ada. Baca Quran ada. Paripurna secara keseluruhan. Inilah kenapa Allah katakan asyamu li. Karena puasamu itu sesungguhnya ada dua amalan. Amalan zahir dan amalan batin. Nah, yang menilai hati itu mutlak Allah. Meskipun Anda kayak apa hebatnya puasanya dinilai oleh orang lain. Tapi kalau Allah katakan puasamu rusak, rusak. Allah yang menilai. Semua ibadah pun demikian. Tapi dikhususkan tentang saum karena dalilnya mengatakan demikian. Asyamu li wa ana ajzibihi. Aku yang akan langsung membalasnya. Maka dikatakan, asyamu junnatun. Jika puasamu itu betul-betul dilaksanakan secara paripurna, pengendalian totalitas, bukan hanya menahan lapar dan haus dan mengamalkan ibadah-ibadah sepanjang Ramadan, tapi fikih penghancurnya juga dipelajari dan betul-betul dipahami untuk supaya diamalkan sehingga tidak merusak saum kita.
itulah yang akan dinilai Allah. As-siyamu junnah. Puasamu itu menjadi tameng, dinding, penghalang neraka. Maka orang-orang yang saum tidak akan masuk ke dalam neraka. Maka dibukalah pintu surga, dikunci rapat-rapat neraka. Bagi siapa? Siapa saja sepanjang saum di bulan Ramadan, fikih ibadahnya dijalankan dengan baik, fikih larangannya pun dipelihara dengan baik. Tidak dilanggar, perintahnya dijalankan, larangannya tidak dilanggar. Kalau ini dilakukan, inilah orang yang saum yang sesungguhnya dibalas oleh Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Faida kana yaumus saim ahadikum, fala yarfath, wala yaskhab." Maka siapa di antara kamu yang sedang bersaum, janganlah kamu rofas. Nih kata-kata kotor dari mulut dijaga. Kata-kata yang jorok, yang mengandung birahi dijaga. Apalagi sampai perbuatan yang menuju kepada perbuatan maaf, hubungan suami istri dijaga. Dijaga sebaik-baiknya. Wala yaskhab, jangan menghina, jangan mencela, jangan menghardik, jangan emosi, jangan berkata-kata kotor, jangan. Jaga. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'us shaim. Apabila seorang di antara kamu sedang berpuasa, lalu ada yang menghina kamu, ada yang mencela kamu, ada yang menghardik kamu, bahkan qatalahu, ada yang memukul kamu. Faliyakul, maka jangan dibalas dengan apapun kecuali dengan satu kalimat ucapan. Innim ru'us shaim. Mohon maaf, saya sedang saum. Ini yang paling berat, saudaraku sekalian. Pengendalian hawa nafsu di saat saum, dari marah, kata-kata kotor, hardik, hina, cela, fitnah, ghibah. Ini yang berat luar biasa. Karena kita bisa lihat, naudzubillah, lihat tontonan-tontonan di televisi. Berapa belas stasiun TV menyambut Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan penuh dengan barokah. Apa acaranya? Apa acaranya? Hiburan duniawi. Tontonan-tontonan kemaksiatan. Pamer aurat. Belum lagi acara ghibahnya, acara sendaguronya, candaria, kuis-kuis urusan dunia. Bukankah ini terjadi di negara kita, saudaraku sekalian? Ibadah dijalankan, perusaknya dijalankan. Tapi orang yang merusak amal ibadahnya itu tidak menyadari. Kebanyakan tidak menyadari. Bukankah kita lihat orang pemarah tetap pemarah di bulan Ramadan? Emosional tetap emosional, penghardik tetap penghardik, penghibah tetap penghibah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dia sedang berbuat buruk, berbuat jahat, tapi tidak sadar. Mari kita koreksi. Bagaimana kita? Sudahkah kita memahaminya dan mengamalkannya? Maka jika kita betul-betul menjaga saum kita sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, termasuk memahami fikih larangannya dan dijaga larangannya, itulah dia yang Rasul katakan, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku di genggamannya, demi Allah, la khulufu famis saim atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil misk. Demi Allah yang jiwaku di genggamannya, bau busuk mulutnya orang yang sedang berpuasa nanti di sisi Allah pada hari kiamat lebih harum dari baunya minyak kasturi yang paling harum. Padahal bau mulutnya orang puasa busuk. Tapi di sisi Allah nanti pada hari kiamat lebih harum dari minyak kasturi, bahkan yang paling harum sekalipun. Di sini menunjukkan bahwa Allah memberikan penghargaan khusus untuk orang yang saum, paripurna saum itu. Semuanya. Sholatnya iya, zikirnya iya, baca Quran iya, berdoa iya, beristighfar iya, bersodakoh iya, sholat-sholat sunnahnya, tarawehnya iya, bersahur, berbuka, semua dijalankan. Allahu Akbar. Sampai penghujung Ramadan, sampai iktikaf pun diamalkan. Hanya untuk meraih satu kemuliaan di malam yang penuh dengan kemuliaan. Orang yang betul-betul mengharapkan ridha Allah dan sadar Allah yang akan membalas, dia jaga betul-betul perusak itu. Maka Allah memberikan janji kepada kita bahwasanya
Walisaim farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi iftar. Orang yang bersaum itu akan mendapat dua kegembiraan. Kegembiraan pertama adalah gembira di saat dia berbuka. Lalu dia berbuka dengan bukaannya itu dia gembira. Bayangkan Bapak Ibu, sepanjang pagi subuh sampai maghrib. Bagi orang-orang yang sudah terbiasa ibadah saum sunnah, insya Allah ringan. Yang biasa Senin Kemis, yang biasa Ayyamul Bait, yang biasa saum-saum sunnah, ringan insya Allah. Siang hari, sore hari biasa saja, nggak melihat keloyo, enggak. Kenapa? Betapa banyak orang saum menyia-nyiakan. Saya mau jaga daripada banyak gosip, saya mau ibadah. Ibadahnya apa? Tidur. Hadis palsu dipakai. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Dari mana dalil itu? Cari dalilnya. Kok bisa ada dapat dalil seperti itu? Lalu dia tidur terus. Akan bernilai ibadah jika tidur itu dalam rangka untuk menguatkan diri. Misal setelah sholat duha, sudah ngantuk karena semalaman kita dari sepertiga malam akhir ibadah. Tapi jangan sholat setelah sholat subuh, ingat. Sampai waktu duha, matahari sudah sempurna, maka bolehlah tidur istirahat sejenak. Nanti pada sholat duhur, cari tidur khairullah, dan itu tidur sunnah. Itu ibadah, jelas. Setelah itu, giat untuk ibadah yang lain. Cari ilmu agama, kajian, baca Quran, berzikir, semua. Tapi ingat, jangan dikotori dengan akhlak buruk tadi. Kalau itu semuanya kita lakukan dengan baik, orang yang bersaum dapat kegembiraan dua. Gembira saat dia berbuka. Orang yang belum terlatih itu saat puasa itu berat. Luar biasa. Sungguh berat. Insya Allah berat. Tapi bagi orang yang biasa, seberat apapun biasa. Dan bagi orang yang meskipun belum terbiasa, kemudian mengawali dengan ikhlas, insya Allah, lambat-lambat. Apalagi sekarang sudah masuk hari ke-6. Insya Allah sudah ringan. Insya Allah kita sudah terbiasa. Pola makan kita sudah terjaga. Insya Allah. Dan nggak perlu berlebihan ketika bersahur. Nggak perlu berlebihan ketika berbuka. Sudahlah proporsional saja. Insya Allah nggak ada masalah. Gembira saat berbuka. Tahukah Bapak Ibu apa yang paling menggembirakan untuk orang saum? Ini yang kedua. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Apabila dia nanti menemui Allah, menemui Rabb-nya, dia akan gembira karena saumnya. Bukankah orang yang saum itu disediakan pintu-pintu khusus? Orang-orang saum itu akan disediakan oleh Allah rombongan-rombongan yang langsung didekatkan menuju ke surga. Ini jaminan Allah. Kapan? Saat nanti menemui Allah di yaumil akhir. Bergembira ria sebagai rombongan-rombongan calon penghuni surga. Yang digiring menuju surga. Siapa mereka? Hanya orang takwa. Maka kenapa Allah perintahkan kepada kita untuk saum di bulan Ramadan? Cuman satu tujuannya. La'allakum tattaqun. Agar Anda bertakwa. Kenapa? Karena hanya orang takwa yang akan didekatkan ke surga. Dibawa menuju surga, rombongan menuju surga. Sebagaimana Allah firmankan di surat Az-Zumar, yakni surat 39, ayat ke-73. Sampai dengan ayat terakhir, ayat 75. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa akan digiring menuju surga dalam keadaan berombong-rombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Sehingga ketika rombongan-rombongan calon penghuni surga itu akan masuk ke dalam surga, sampai di dekatnya dibukalah pintu-pintu surga, wa qala lahum khazanatuha. Para penjaga-penjaga surga berkata kepada mereka. Bukankah khusus orang-orang yang berpuasa, pintu surga yang dibuka namanya pintu Ar-Rayyan? Pintu khusus penghargaan Allah bagi orang yang saum. Dibuka lebar-lebar, penghuni-penghuninya akan dipersilakan masuk oleh para penjaga surga dari para malaikat-malaikat penjaga surga. Apa ucapan para malaikat penjaga surga kepada calon penghuni surga setelah sampai di hadapan surga?
Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat sejahtera atasmu. Tibtum fadkhuluha khalidin. Masuki surga. Masuklah kamu ke dalamnya. Ini ketetapan Allah terhadapmu. Masuki surga. Kekal kamu di dalamnya selama-lamanya. Itulah yang dimaksud idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila telah memasuki bulan-bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga. Yang dimaksud dibuka pintu surga ini adalah Allah membuka pintu surga melalui membuka pintu rahmatnya. Allah buka pintu rahmatnya melalui membuka pintu langitnya. Allah buka pintu langitnya melalui kita mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Meninggalkan segala larangan-larangannya. Beribadah sepanjang Ramadan dengan benar. Nanti Allah bukakan saat kita berjumpa dengan Allah. Itulah kegembiraan yang tiada taranya. Itulah kegembiraan yang luar biasa. Hostnya anak teman si One, makanya si One. Subhanallah. Dipersilahkan masuk. Salamun alaikum tibdum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan terlimpah atasmu. Berbahagialah kamu. Masuklah kamu ke dalam surga, kekal di dalamnya. Maka apa yang diucapkan penghuni surga pertama kali dia memasuki surga? Ucapannya adalah pujian kepada Allah. Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya. Apa tadi janji Allah? Yang saya sampaikan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Bagi orang puasa dapat kedua kegembiraan. Gembira yang pertama di dunia ketika berbuka. Gembira yang kedua ketika nanti dibuka pintu surga untuknya. Memasuki surga. Ini dia katakan, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya. Bukankah innallaha la yukhliful mi'ad? Allah tidak pernah akan menyalahi janjinya, maka pasti tepat janji Allah. Wa awrasanal ardhana tabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Dan yang telah mewariskan kepada kami apa? Surga yang kami boleh menempati dimanapun yang kami inginkan. Kami mau di mana? Di surga, silakan. Fani'ma ajrul amilin. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Balasan untuk orang-orang yang beramal di dunia. Maka di saat seorang hamba memasuki surga, hamba itu akan melihat bagaimana arsy-Nya Allah, bagaimana malaikat-malaikat yang berkeliling di sekeliling arsy-Nya Allah. Di ayat yang terakhir 75-nya, wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Dan kalian akan melihat para malaikat yang mengelilingi di sekeliling arsy-Nya Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka semua bertasbih, menyucikan dan memuji nama Rabb mereka. Wa qudiya bainahum bil haqq. Dan saat itu adalah diputuskan di antara mereka keputusan yang paling adil. yakni orang yang di dunia betul-betul menjaga saumnya dari segala yang merusak, sehingga dia aman, ibadahnya diterima, nggak ada yang merusak, maka Allah putuskan dengan seadil-adilnya. Dikatakanlah kepada mereka, waqil, dikatakan kepada mereka tentang semua nikmat itu, maka mereka pun dikatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Malaikat pun memuji kepada para penghuni surga, dan pujian itu dikembalikan kepada Allah. Kenapa ada orang begitu nikmat seperti ini? Salah satu penyebabnya di dunia menjaga diri dari hawa nafsunya, keburukan-keburukannya. Ingat tadi, hatinya, lisannya, pandangannya, pendengarannya, perbuatan tangannya, langkah kakinya, sampai isi hatinya, semua dijaga.
Mari saudara sekalian, jaga. Terutama lisan kita. Mari, tegakkan kita selalu di atas kebenaran. Selalu berkata benar. Jangan Anda berdusta. Jangan menghibah. Jangan mencela. Jangan berkata-kata yang kotor. Karena Allah tidak pernah ridho dengan orang yang seperti itu. Allah perintahkan kepada kita surat 33, surat Al-Ahzab ayat 70 dan ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang sadid, yang benar." Mari saudara sekalian, jaga lisan. Ingat pesan Allah tadi, pesan melalui Rasulullah. Siapa di antara kamu yang sedang puasa, jaga lisan. Jaga akhlak, jaga pengut, jaga hati. Apabila Anda dicela, apabila Anda dihina, apabila Anda disakiti, jangan balas. Katakan, aku sedang saum. Bukankah ini sangat berat, saudaraku sekalian? Demi Allah, ini luar biasa beratnya. Menjaga ini semua sulit. Tapi wajib kita jaga demi meraih surga. Ridhonya Allah, rahmat Allah. Siapa yang mampu menjaga lisannya dengan perkataan yang benar? Apa jaminan Allah di ayat ke-71-nya? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amal-amalmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha war rasula faqad faza fawzan 'azima. Maka sungguh siapa yang benar-benar mentaati Allah dan Rasulnya, fawzan 'azima, mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Apa kemenangan besar? Surga. Yang paling pokok di sini, jaga lisan. Karena dari lisan, tapi lisan itu cerminan hati, lisan itu cerminan isi pikiran, lisan itu akibat penglihatan, lisan itu akibat pendengaran. Maka jaga semuanya. Ini kunci. Seorang akan dirahmati oleh Allah karena lisan. Seseorang dilaknat oleh Allah juga karena lisan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, "Laisal mu'min bit-ta'an." Bukan seorang mukmin kalau mulutnya suka mencela. Walal'an, bukan seorang mukmin kalau mulutnya suka melaknat, suka mendoakan buruk, berkata-kata jahat. Walal fahish, tidaklah seorang muslim kalau mulutnya keji, omongannya itu menyakitkan. Walal badhi, bukan seorang mukmin kalau lisannya kotor, tercakup di dalamnya itu semuanya lisan, saudara sekalian. Bukankah banyak orang sedang saum tapi lisannya nggak dijaga dan dia merasa tidak salah, merasa benar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia paham fikih-fikih ibadah Ramadan yang baik-baik, tapi dia lupa fikih perusak ibadah Ramadan yang buruk-buruk yang harus dijaga. Lisan, saudara sekalian. Tadi sudah saya sampaikan tentang hati. Bukankah dari isi hati itu naik ke atas menjadi perkataan? Dari perkataan hanya mata melihat, telinga mendengar, tangan berbuat, kaki melangkah? Jaga baik-baik. Bagaimana ada seorang mukmin hatta sedang saum tapi nggak jaga lisan? Kotor kata-katanya, keji kata-katanya, jelek kata-katanya. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Darda, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yubghidul fahishal badhi." Allah itu sangat benci kepada orang yang keji kata-katanya, yang jahat kata-katanya, yang nyelekit kata-katanya, yang menyakitkan lisannya. Walal badhi, yang kotor lisannya, yang suka berdusta, suka menghibah, suka mencela, suka menghina, dan seterusnya. Demi Allah, teladan kita Nabi Muhammad SAW, orang yang akhlaknya paling mulia, bahkan Allah yang langsung memujinya.
Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Qalam, surat 68, ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar memiliki akhlak yang paling agung. Nggak pernah berkata kotor, nggak pernah berkata-kata keji, nggak pernah menghardik, mencela. Nggak. Pernah Rasul mendoakan keburukan? Pernah. Sebelum dilarang oleh Allah. Setelah itu, tidak. Bahkan ketika sahabat-sahabat minta kepada Rasul, di saat Rasul dizolimi, diusir, dihina, dicela, dikejar, hendak dibunuh, dan seterusnya. Ya Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah, berdoalah, supaya Allah menghancurkan orang-orang kafir, melaknat orang kafir. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, aku diutus bukan untuk menjadi tukang kutuk, tukang cela, tukang laknat. Aku diutus untuk menjadi rahmat seluruh alam. Maka kata-kata Rasul sangat mulia. Qaulan karim. Di bulan Ramadan, saudara sekalian, mari jadilah kita menjaga lisan. Sebab terbukanya pintu surga, salah satu sebabnya adalah ketika di dunia mampu menjaga lisan kita. Menjaga kata-kata kita. Dengan kata-kata kita akan terjaga akhlak. Maka Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa jujur, benar sepanjang hidupnya, benar perkataannya, benar janjinya, benar amanahnya, benar amal ibadahnya, semua di atas kebenaran dan kejujurannya. Itulah manfaat yang akan Allah berikan kepada mereka berupa surga. Salah satu penyebabnya adalah karena kejujuranmu, karena kebenaranmu. Silakan Bapak Ibu buka surat 5, surat Al-Ma'idah ayat 119. Surat 5, surat Al-Ma'idah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us sadiqin. Allah berfirman, inilah hari di mana orang-orang yang jujur mendapatkan manfaat. Sidquhum, akibat kejujuran mereka, akibat kebenaran mereka, akibat jaga lisan mereka. Ingat tadi surat 33 ayat ke-70 disuruh jaga lisan. Andai kata kita di dunia senantiasa menjaga lisan dengan baik, maka nanti dipanggil Allah di yaumil akhir. Ini adalah suatu hari yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang benar, yang jujur, karena kebenarannya sepanjang hidup di dunia. Wabil khusus Ramadan ini, mari kita jaga. Apa sih yang Allah sediakan untuk mereka? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka Allah sediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha abada. Kekal mereka di dalam surga selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Mereka ridho dengan ketetapan Allah. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat besar. Itulah keberuntungan yang sangat agung. Tidakkah kita ingin meraih itu? Mari saudara sekalian, jaga lisan kita, penghancur amaliyah Ramadan kita. Betul-betul jaga. Andai kata kita mampu menjaga dengan baik, insya Allah. Pantas Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah SAW, as-samtu hikmah wa qalilun fa'iluh. Diam itu jauh lebih baik dan itu hikmah, itu sangat bijak. Wa qalilun fa'iluh. Tapi sedikit umat Islam yang berbuat itu. Kebanyakan gak jaga lisan. Afwan, silakan Bapak Ibu lihat di medsos kayak apa orang Islam. Maaf, saya nggak mengecilkan siapapun demi Allah, tapi ada kiai, ada ustadz, ada habaib, ada ulama yang kalau ngomong begitu kotor, begitu pedas, hinaan, celaan. Murid-muridnya pun demikian, rakyat demikian, pemimpin demikian. Wahai umat muslim, saya menyeru kepada siapapun, jadilah orang yang senantiasa jaga lisan. Rasul yang mengatakan,
As-samtu hikmah wa qalilun fa'iluh. Diam itu suatu hikmah, sangat bijaksana, tapi memang hanya sedikit yang mampu untuk diam. Makanya di bulan Ramadan Allah perintahkan kita mending banyak zikir daripada ngomong-ngomong yang rusak nanti. Mending banyak istighfar, mending banyak baca Quran, mending kita banyak berdoa, mending kita banyak berbuat baik. Sibukkan lisan kita dengan kalimat thayyibah. Baca Quran itu puncak dari kebaikan di bulan Ramadan. Secara lisan, afwan. Berzikir, berdoa, beristighfar. Ayo kita kolaborasikan. Insya Allah terlepas dari kata kotor dan sia-sia. Allah nggak akan benci kalau begitu. Jaga sebaik-baiknya. Beliau SAW pun berpesan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Shuraih Al-Khuzai. Juga dari sahabat Abu Hurairah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang benar-benar iman pada Allah dan hari akhir, jangan suka menyakiti tetangga. Bukankah menyakiti tetangga yang paling mudah diawali dari lisan? Bermusuhannya sesama kawan dan tetangga dan teman biasanya dari lisan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang benar-benar iman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Jika kita punya tamu, muliakan. Bukankah paling ringan memuliakan itu diawali dari lisan? Ucapkan salam, kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, kata-kata yang menyejukkan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata benar atau diam. As-samtu hikmah. Ini saudara sekalian. Ayolah. Maka lebih baik jangan banyak keluar rumah kalau memang itu menghilangkan nilai ibadah kita. Di rumahlah sudah. Kecuali memang harus keluar bekerja, bekerjalah. Tapi sekali lagi, jaga lisan. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang dalam keadaan setelah selesai sholat, kadang-kadang rumpi, kadang-kadang ngomongin orang. Di kantor ngomongin bos, ngomongin kawannya. Sudahlah. Atau gurau berlebihan, canda, tawa, ria, seterusnya. Jangan. Jaga sebaik-baiknya. Jaga sebaik-baiknya. Ingat, lisan kita menghantarkan kita menuju surga. Lisan kita pula menghantarkan kita menuju neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kalian selalu berkata jujur, berkata benar sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kejujuranmu, kebenaranmu membawamu, mengantarkanmu menuju kepada al-birra, kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikanmu itulah yang menghantarkanmu menuju ke dalam surga. Coba lihat. Orang yang lisannya kalimat tauhidnya dipegang dengan teguh. Menjaga kata-kata lisannya dari kata-kata kotor, hinaan, celaan, dan hadikan. Lebih banyak dia berkata baik. Qaulu salama, ucapan yang sempurna, yang salam, yang mengandung kebaikan. Lebih baik banyak zikir istighfar. Maka orang ini akan terjaga dimanapun dia berada, nggak terkontaminasi. Bapak Ibu, Ramadan saatnya mari kita kendalikan diri. Agar kelak setelah Ramadan, kita sudah membiasakan. Semoga meningkat lebih baik akhlak kita dari sisi lisan kita. Karena ini yang banyak merusak. Maka dengan menjaga lisan, jujur, benar, insya Allah semuanya kebenaran. Maka menjadi al-birra, fa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikanmu itu yang mengantarkanmu menuju ke dalam surga. Wa ma yazalur rajul yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallah siddiqan. Siapa seorang hamba yang senantiasa jujur dan memilih untuk jujur, berkata benar dan memilih selalu benar, nanti sehingga akan tercatat di sisi Allah siddiqan, orang-orang yang siddiq. Orang-orang yang jujur, itulah tadi yang Allah katakan di surat 5:119, inilah hari di mana orang yang jujur di dunia memperoleh manfaat kejujurannya, yang benar di dunia memperoleh manfaat kebenarannya. Surga, Bapak Ibu. Gimana kalau nggak jujur? Gimana nggak benar? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wa iyyakum wal kadzib, kata Rasulullah.
Hendaklah jauhi olehmu perbuatan dusta, kata-kata kotor, hinaan, celaan, jauhi. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Karena perbuatan perkataan dustamu itu menghantarkanmu ke dalam kedurhakaan. Fa innal fujur yahdi ilan nar. Sementara durhakamu itu menghantarkanmu ke dalam neraka. Wa ma yazalu rajul yakdzib wa yataharral kadzab hatta yuktaba indallah kadzaban. Siapa seseorang yang senantiasa dusta, memilih dusta dan tetap berdusta, sehingga nanti tertulis di sisi Allah sebagai pendusta. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Apalagi jika yang didustakan itu ayat-ayat Allah, jika yang didustakan itu aturan Allah, yang didustakan itu sunnah Rasulullah, yang didustakan itu adalah aturan Allah dan Rasul, Al-Quran, ayat-ayat, na'udzubillah, orang yang mendustakan itu, Allah janji nggak bakal dibuka pintu-pintu langit. Maka termasuk orang-orang yang sombong yang suka mendustakan ayat-ayat Allah. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, surat 7 Al-A'raf ayat 40. Innalladzina kadzabu biayatina. Orang kalau sudah lisannya biasa dusta, nanti ayat-ayat Allah aja didustakan. Enteng saja. Buat main-main kadang-kadang ayat Allah. Dientengkan. Nggak peduli, bahkan nggak pernah disentuh ayat Al-Quran. Boro-boro lisannya membaca. Yang ada bacaannya urusan dunia. Mendustakan ayat-ayat Allah, wastakbaru anha, itulah orang yang menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah tersebut. Apa kata Allah kalau ada orang seperti itu? La tufattahu lahum abwabus sama. Allah nggak akan membuka untuknya pintu-pintu langit. Padahal di bulan Ramadan dibuka oleh Allah pintu langit. Dalam lafaz Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama. Jika telah memasuki bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu langit. Dibuka pintu langit. Gimana caranya? Mulai dari kejujuran kita, amal kebaikan kita, tinggalkan keburukan kita. Allah bukakan Anda pintu langit. Dengan itu Allah berikan rahmatnya. Dengan itu Allah berikan ampunan dan surganya. Tapi jika tidak, sombong, menyombongkan diri, nggak jaga lisan, nggak mengimani Al-Quran, bahkan tidak mengamalkan dengan baik, dilanggarnya larangan-larangan, mereka mendustakan, mereka sombong. Nggak dibuka oleh Allah pintu-pintu langit. Kalau nggak dibuka pintu langit, nggak bakal dapat rahmat. Kalau nggak dapat rahmat, nggak dapat ampunan. Kalau nggak dapat ampunan, nggak bakal bisa ke surga. Maka dikatakan, وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. Maka tidak akan masuk surga orang yang sombong, yang mendustakan ayat-ayat Allah tadi, yang kata-katanya kotor, yang sering dusta itu, gak bakal masuk surga, kecuali jika onta bisa masuk melalui lubang jarum. Sesuatu yang mustahil, saudara sekalian. Mungkinkah onta masuk lubang jarum? Bayangkan ini, gak mungkin. Artinya apa? Orang yang suka berkata dusta, apalagi mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan aturan dan larangan-larangannya, maka orang itu nggak bakal dibuka pintu langit dan mereka nggak akan masuk surga, kecuali jika onta sudah bisa masuk melalui lubang jarum. Kadzalika nadzil mujrimin. Demikianlah orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa dan durhaka, dibalas oleh Allah dengan neraka. Apa sebabnya? Merusak amal ibadah karena akhlaknya jelek. Ingat, akhlak itu cerminan isi hati, cerminan isi pikiran, sehingga terlintas kemudian melalui lisan, melalui pandangan, melalui pendengaran, melalui pertatan tangan, melalui langkah kaki. Jadilah manusia kalau sudah mengikuti hawa nafsu, gak lagi taat kepada Allah, taat kepada Allah, gak jaga kebenaran, dia akan berbuat seenaknya. Tapi yang jadi masalah, kadang mereka merasa tetap benar, salah tapi ngerasa benar. Ini yang paling repot, saudara sekalian. Untuk itu, kenali apa-apa yang merusak amal ibadah kita di belakang. Dan sudah kita uraikan, lisan, sekali lagi, lisan. Yang paling banyak merusak adalah lisan. Menghibah, mencela, menghina, memfitnah, marah, dan kata-kata kotor.
Bukankah yang paling banyak keluar dari perbuatan tangan kita adalah lisan setelah penglihatan? Kita nggak bisa lihat kemana-mana, tapi kita bisa lihat dengan lisan, komen kemana-mana. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Mari kita jaga. Fikih penghancur amaliyah Ramadan. Wajib kita ketahui dan kita amalkan sebagaimana wajibnya kita ketahui dan kita amalkan fikih-fikih tentang amaliyah yang baik-baik di bulan Ramadan. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Kemudian kita akan lanjutkan tanya jawab. Kita silakan buka surat 40 ayat 40. Surat 40, surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha." Barang siapa yang beramal dengan amalan-amalan yang sayyi'ah, amalan buruk, amalan dosa, amalan salah, amalan jahat, sekecil apapun, sampai paling besar apalagi. Fala yujza illa mithlaha. Maka tidak akan dibalas oleh Allah kecuali sebanding dengan perbuatan jahatnya. Sebaliknya, wa man amila sholihan min dzakarin au unsa fa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki dan perempuan, sedang mereka benar-benar dalam keadaan iman. Ayat ini berlaku kapan? Universal. Setiap hari. Ingat, ini di bulan Ramadan. Wabil khusus di bulan Ramadan ini tingkatkan amal soleh kita. Tinggalkan amal buruk kita. Amalkan ayat ini. Kalau kita, siapapun kita, mau laki-laki atau perempuan, menjalankan ini dengan sebaik-baiknya, ulaika yadkhulunal jannah. Mereka itulah orang-orang yang kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Allah akan memberikan rizki kepadanya dengan rizki tanpa batas. Allahu Akbar. Rizki tanpa batas. Di mana rizki tanpa batas? Tak terhingga, tak terhitung. Di surga. Anda minta apa? Semua Allah berikan. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada siang hari ini tentang fikih amaliyah di bulan Ramadan. Jadi kita telah mengkhususkan tadi, fikih yang kita pelajari adalah fikih penghancur amaliyah di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Demikian kami kembalikan kepada admin. Silakan Ibu untuk kita lanjutkan sesi tanya jawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. Betul Pak. Nggak kebayang ya apa yang kita lakukan itu nanti di hadapan Allah catatan kosong. Loh kok zong semua padahal kita sudah beramal setiap harinya. Terima kasih Bapak untuk nasihat siang hari ini. Masya Allah. Wong kita ditolak skripsi yang sudah kita kerjakan aja nyesek ya Pak. Apalagi terhitung amalan catatannya kosong. Astagfirullah. Semoga kita mampu memperbaiki diri. Insya Allah semoga ini menjadi bekal. Iya Pak. Tapi di sini pertanyaannya kalau udah terlanjur melakukan yang bisa menghilangkan pahala puasa, sementara terus kita masih puasa, yang kita lakukan sebaiknya bagaimana Pak? Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Ibu. Allah membuka pintu rahmat. Di antara pintu rahmat itu adalah ampunan. Silakan kita bisa buka surat 6 ayat 54. Surat 6, surat Al-An'am ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Dan apabila kamu berjumpa dengan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, ucapkan salam. Biasakan kita ketemu dengan saudara sesama muslim, ucapkan salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Tapi yang melaksanakan sunnah lebih dulu itu jauh lebih utama. Karena orang yang mengucapkan salam pertama, tandanya orang bersih hatinya. Nggak ada dendam siapapun. Orang yang punya dendam, punya dengki, nggak bakal mengucapkan salam lebih dulu. Ucapkan salam. Menandakan
Sambung silaturahim dengan sesama muslim. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah, Rabbmu, Tuhanmu telah menetapkan pada dirinya ada sifat rahmah. Pintu rahmat dibuka. Itulah sifat rahmat Allah. Apa sifat rahmat Allah yang Allah telah tetapkan pada dirinya itu? Annahu man amila minkum su'am bijahalatin. Yaitu barang siapa di antara kamu yang telah beramal amalan buruk sepanjang Ramadan kemarin, Ustaz, udah 6 hari. Saya banyak sekali nggak benernya, Ustaz. Alhamdulillah sadar sekarang, Ustaz. Berarti kemarin gimana? Apalagi yang Ramadan yang lalu, Ustaz. Banyak rusaknya amalan saya. Lihat kata Allah. Summa taba min ba'dihi wa aslaha. Kemudian segera bertobat, memperbaiki diri, dan terus meningkatkannya. Setelah itu bertobat, perbaiki diri, jangan diulangi lagi. Fa'annahu ghafurur rahim. Allah ampuni kesalahan Anda. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dia kesalahan makhluk terhadap Allah sebanyak apapun. Tapi Ustadz, bagaimana orang yang pernah saya caci? Bagaimana orang yang pernah saya hina? Yang pernah saya maki? Pertama, jika orang itu masih ada dan kita sadar pernah langsung menyakiti dia, datangi, minta maaf, minta keikhlasan. Apapun yang ditampilkan oleh mereka, oleh dia, mau marah, mau ngapain, mau apa, terserah. Yang penting saya datang minta maaf. Dimaafkan atau tidak, bukan urusan saya, urusan Allah. Pertama. Cara kedua, Ustadz, orang yang kita caci kadang kita nggak kenal pas di jalan, hanya gara-gara serempetan dikit. Gara-gara nyodok, gara-gara ini, gara-gara itu. Kadang-kadang teman di kantor, kadang-kadang ini suka tiba-tiba marah, tiba-tiba ngomong kotor, hatinya tiba-tiba suuzon, dan seterusnya. Kalau seperti itu dan kita tidak secara pasti kepada orang yang mana, secara global. Kafaratul 5. Denda kafaroh bagi orang-orang yang pernah yashabun nas, mencela manusia, menghina manusia, atau menghibah manusia. Kafaratun, kafarohnya adalah doakan ampunan untuknya. Fastaghfiru, mohonkanlah ampunan untuknya. Gimana caranya? Ya Allah, aku pernah menyakiti si fulan. Boleh jadi fulan nggak sadar kalau aku menyakiti. Aku pernah benci dengan fulan. Aku pernah menghibah fulan. Aku mencela fulan. Tapi si fulan nggak tahu kemana. Ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa si fulan atas ghibahku ini, atas kedolimanku ini. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim diceritakan di situ. Ya Allah, demi Allah, aku manusia biasa. Aku juga punya kesalahan. Maka wahai Allah, barang siapa yang pernah aku kutuk, pernah aku celak, pernah aku hina, pernah aku sakiti, pernah aku marahi, dan seterusnya, jadikan semuanya itu menjadi pahala kebaikan untuknya, menjadi pahala ibadah untuknya, dan jadikan semuanya itu menjadi penggugur dosa-dosanya. Silakan. Lalu perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Maka Bapak Ibu sama sekalian yang di bulan Ramadan yang mulia ini, mari banyak-banyak kita istighfar. Di mahir-mahir malam, menjelang berbuka, di siang hari, maka di saat perut lapar, di situ bukankah ada 3 doa orang yang tidak akan tertolak, di antaranya orang yang sedang saum? Wallahu a'lam. Demikian Ibu. Jadi zikir terbaiknya untuk menjaga biar kita tetap utuh pahala, kesempurnaan ibadah selain istighfar, nggak ada lagi, Pak. Baca Quran. Zikir-zikir mutlak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah. Silakan dengan apa saja. Zikir-zikir mutlak perbanyak. Alhamdulillah. Kemudian kalau ada teman gibah, kita sih diem aja, Pak. Tapi kan denger ya, Pak ya. Itu dosanya kecipratan nggak, Pak? Ini sering manusia tidak menyadari kalau itu adalah dosa. Mendengar sering saja, ada Pak. orang tidak, meskipun dia tidak berusaha mendengar. Dia tidak berusaha mendengar, tapi kan dia telah mendengar. Harus menyingkir. Subhanallah. Apalagi ikut mendengar dan konsentrasi menikmati.
Dosa dia. Astagfirullahaladzim. Meskipun dia nggak ikut campur, tapi dosa. Dosanya dia bukan dosa menghibah. Dosanya dia adalah dosa ketika mendengar pembicaraan orang. Apalagi itu hibah. Subhanallah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ini ada orang mendengarkan pembicaraan bukan hibah. Bukan ngomong kotor, ngomong jelek, ngomongin orang. Ngomong baik. Contoh. Lafaz hadisnya begini. Man tasma'a hadithan qaumin wa huwa lahu karihun. Barang siapa yang nguping mendengar pembicaraan orang lain, yang orang itu nggak mau pembicaranya didengar. Contohnya begini. Saya ketemu saudara saya yang jauh, udah lama sekali. Rindu saya. Lalu saya ngomong sama teman saya lagi berdua, maaf, saya mau bicara sebentar ya dengan saudara saya ada kebutuhan penting. Maaf, saya tidak melibatkan Anda, karena ini pembicaraan keluarga. Saya ngomong berdua, nggak ngomongin orang, ini ngomong urusan keluarga. Tiba-tiba teman saya pasang konsentrasi nguping. Apa sih yang diomongin? Nggak nyela orang loh, perbicaraan saya dengan saudara saya tadi. Nggak hina orang, pembicaraan bagus. Tapi teman saya nguping. Pengen dengar apa yang saya bicarakan. Padahal saya sudah larang. Saya katakan, maaf saya tidak ikut campur ke Anda. Karena ini urusan keluarga. Ternyata didengar juga. Subba fi udhunaihi al-anuk yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat, telinga orang yang nguping tadi, dituang timah mencair, timah panas di telinganya. Bayangkan, pembicaraan baik, didengar, tanpa seizin orang yang sedang bicara, resikonya dituang timah panas. Gimana ghibah kok didengerin? Dosa. Itu saya katakan, lisan, mata, ini telinga. Semuanya itu. Bukankah semuanya akan bertanggung jawab? Bukankah ini lisan kita ngomong, telinga kita akan berbicara? Kapan? Saya nggak pernah dengar kok. Anda bisa alibi di hadapan Allah. Coba, buka, Bapak buka. Surat 41, ayatnya ayat 19 dan ayat 20. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahu ilan nar fahum yuza'un. Ingat nanti ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka. Mereka dikumpulkan akan digiring menuju ke neraka dan dihalau ke neraka. Hatta idza ma ja'uha. Kemudian setelah mereka sudah mendekati neraka itu dan akan dibuka pintu neraka, mereka akan memasukinya. Syahida alaihim sam'uhum, bersaksi atas perbuatan mereka. Nih pendengaran kamu. Wa absaruhum, bersaksi atas kamu dan atas mereka semua, penglihatan kamu. Wa juluduhum, bersaksi atas perbuatanmu, seluruh kulitmu. Bukankah anggota tubuh kita seluruhnya dilapisi kulit? Hidung kita bicara, pipi kita bicara, betis kita bicara. Wahai para wanita yang suka cipika-cipiki bukan mahram, pipi Anda menjadi saksi nanti. Wahai para wanita yang mentontonkan auratnya, betis Anda, lengan Anda, rambut Anda terurai, tengkuk terlihat, begitu gemulai dan mempesona Anda, pamer kecantikan. Demi Allah, semua tubuh Anda bersaksi di hadapan Allah. Ini terjadi. Maka tidakkah kita jaga telinga ini dimintai tanggung jawab, saudaraku sekalian. Jangan pernah nguping pembicaraan. Di kantor Ustadz gimana? Tutup kupingnya, pakai headset. Dimarahin, ya sudah. Anda fokus kerja. Ketika ternyata dengar lagi, palingkan. Kalau bisa, Anda nasihati. Jangan ribah, ini Ramadan loh. Rusak nanti ibadah kita. Baik-baik kita ngomong. Wallahu a'lam. Demikian. Yang susah itu Pak, misalnya saya mau curhat gitu. Itu biasanya jadi panjang tuh Pak. Itu cara Maaf, saya tidak menerima gitu. curhat. Udah titik. Maaf, saya tidak bisa terima curhat. Maaf, saya tidak terima curhat. Maaf, saya juga nggak bisa tahu dan saya bukan ahlinya. Lebih baik datang deh sama orang yang ngerti agama. Datang sama orang yang mengerti ilmunya. Maaf, saya khawatir nanti malah saya salah sangka. Maaf, afwan, titik. Betul, kalau ditimak, emang ada apa? Sini. Iya, riba, manis. Setannya tepuk tangan.
Itu paling suka setan. Kenapa? Yang seperti ini sering umat Islam tidak menyadari. Itu tadi, makanya sahabat Nawas bin Sam'an nanya keburukan. Sahabat yang lain cuma kebaikan terus. Nawas bin Sam'an dua-duanya. Buruk apa itu? Baik itu apa itu? Sebab apa? Justru ketika ditanya, kenapa Anda tanya keburukan? Yang paling aku takutkan kebaikan saya hilang karena keburukan. Bukankah sekarang orang nggak peduli? Dia berlaku buruk, tapi nggak menyadari buruk. Bahkan merasa dirinya baik. Na'udzubillah. Sebab dia tidak memiliki ilmu tentang keburukan. Demikian Allah. Katakan saja terus terang, maaf, saya tidak bisa menerima curhat Anda karena saya tidak tahu ilmunya. Wallahu a'lam. Yang terakhir Pak Ustadz, pertanyaan, kalau kita terhadap orang lain, tetangga misalnya, berkali-kali kita nyapa, kita jaga ucapan, tapi kok sikapnya kurang menyenangkan, kita jadi harus bagaimana ya Pak? Tidak ada niatan buruk Pak. Pernah suatu ketika seorang sahabat ngadu sama Rasul. Ya Rasul, aku punya saudara. Dia itu benci banget sama aku, padahal aku baik sekali ya Rasulullah. Dia itu dengki denganku, padahal aku tidak pernah bermasalah dengannya, nggak pernah mendengki, bahkan aku senantiasa berhusnuzan kepada ya Rasulullah. Dia selalu mencela aku, padahal aku tidak pernah mencelanya, bahkan aku menegurnya dengan baik. Aku selalu menyambung silaturahim, dia putus silaturahim. Aku senantiasa bersedekah kepadanya, tapi dia tidak pernah mau menerimanya. Gimana ini ya Rasulullah? Rasul tersenyum, ditepuknya itu pundaknya sahabat. Demi Allah, jika kamu tetap berbuat baik terhadap saudaramu yang seperti itu, nanti lama-lama saudaramu bosan sendiri. Begitu nasihat Rasul. Apa artinya? Nggak usah peduli dengan orang lain. Udah, yang penting kita baik. Sebel Ustadz, habis punya tetangga ditegur nggak balas, ya biarin aja. Kenapa jadi sebel? Kenapa Anda jadi bikin dosa? Kalau sudah ada sebel, nanti kan ada rasa dengki di sini. Apa tadi dengki? Memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Masa kita mau dibakar oleh hawa nafsu kita sendiri? Rugi amat. Tapi Ustadz menghadapi gitu gimana? Ada dua cara. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Al-mu'min yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wala yasbiru ala adahum. Kalau ada seorang mukmin tetap bergaul dengan manusia, dia baik kepada manusia, tapi manusianya nggak baik, bahkan mengganggunya, mencelanya, menghinanya, membiarkannya, tapi dia sabar tetap bergaul. Itu lebih baik dan itu lebih dicintai Allah dibanding seorang mukmin yang nggak mau bergaul, yang nggak sabar terhadap perbuatan manusia. Nah, dengan hadis ini, Ibu, Bapak, silakan Anda pilih. Saya tipe yang mana nih? Saya kuat tetap bergaul, bergaulah. Dihina, dicela, biarin. Itulah Rasul dan para sahabat. Kita kan bukan Rasul dan para sahabat, betul. Tapi jika kita ingin seperti itu, Anda mendapat poin yang sangat mulia. Wa ma zadallahu bi'afin illa izzat. Tidaklah orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, kecuali pasti Allah kasih kemuliaan. Kita sudah memaafkan, kita baik, tapi orang itu tetap kayak gitu, judes, nggak enak mukanya. Wa ma tawaddu'a ahaduhum ilallah. Tetaplah seorang hamba di antara kamu senantiasa merendahkan diri karena Allah. Rendahkan diri Anda di hadapan manusia karena Allah. Bukan rendah diri menghina-hina, rendah hati, tetap kita tawadu. Illa rafa'ahullahu ta'ala. Melainkan Allah Ta'ala akan tinggikan derajatmu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ini pilihan. Kalau kita mampu, bismillah, Allah muliakan kita, Allah tingkatkan derajat kita ketinggiannya. Kalau kita nggak mampu, kita tinggalkan daripada bikin dosa. Halal, insya Allah. Tidak mengapa. Jadi pilihan itu ada pada masing-masing kita. Mampunya kita seperti apa, itulah yang kita amalkan. Wallahu a'lam. Tidak terhitung memutus silaturahim Pak Ustadz? Tidak. Beda. Memutus silaturahim itu dengan kedengkian dan kebencian. Sebel, gue selamanya kagak bakalan ketemu dia lagi. Itu memutus silaturahim. Ya, Kenapa Anda gitu ketemu? Pak bahasanya. Saya gak mau ketemu karena apa? Saya khawatir, saya gak bisa jaga diri. Kekuatan kesabaran saya belum sempurna. Jadi untuk sementara saya menghindar. Bukan untuk memutus silaturahim. Beda.
Kalau rata-rata gimana? Tidak, pokoknya putus sampai kapanpun, nggak bakalan saya kunjungi dia. Kata-kata itu sombong luar biasa. Maka Allah Astagfirullah. mengancam orang seperti itu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah. La yadkhulul jannah man kana qati'. Gak akan masuk surga orang yang suka memutus. Siapa yang suka memutus? Yakni qati'ur rahim. Orang yang suka mutus silaturahim. Maka dosa, kalau tidak mau ketemu dalam rangka menjaga diri daripada nanti berdosa, bukan memutus. Tapi kalau memutus, dosa. Itulah orang-orang fasik yang suka mutus silaturahim. Maka dikatakan Allah, siapa orang fasik itu? Lihat Al-Baqarah, surat 2. Ayatnya ayat ke-27. Itu di situ lanjutan dari ayat ke-26. Di ujung ayat 26 itu ada kata-kata ulaika humul fasiqun. Mereka itu orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Alladzina yaquduna ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Orang-orang yang kuduna memutus perjanjian dengan Allah, mengkhianati janji dengan Allah. Orang yang memutus hubungan yang diperintahkan untuk disambung. Yufsiduna fil ard, itulah orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka Allah tidak pernah akan memberikan petunjuk sama orang seperti itu. Intinya tidak boleh memutus silaturahim, tapi tidak ingin bertemu untuk sementara waktu karena khawatir nanti bikin dosa. Itu namanya dalam Islam menghajar. Saya membatasi diri nggak ketemu dia lebih dulu. Itu boleh. Tapi Allah yang melihat apakah tujuanmu dalam hati memutus atau cuma menghajar. Wallahu a'lam. Demikian. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima kasih Pak Ustadz untuk nasihatnya, tausiahnya pada siang hari ini. Masya Allah. Hati rasanya Masya Allah deh Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakan pahala. Berikut akan kami tampilkan beberapa program yang akan dijalankan dan sedang dijalankan oleh Majelis Taklim yang bergabung pada siang hari ini. Kami persilahkan Pak Admin untuk menayangkan apa saja program-program yang dijalankan, yang diadakan oleh gabungan Majelis Taklim pada siang hari ini. Silahkan berkontribusi sebesar-besarnya, sebaik-baiknya, semoga Allah terima amal ibadah kita. Pertama adalah sedekah subuh Ramadan yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia dan Rumah Zakat dan Laz Al-Bunyan, Bogor. Silahkan berkontribusi, kalau Ibu susah langsung di screenshot Bu, nanti tinggal dipilih. Yang kedua adalah dari Majelis Taklim Ummahatul Qur'ani, berbagi sembako, tanda cinta di bulan mulia. Silakan simpan nomor rekeningnya, screenshot, hubungi kontak person yang tertera pada layar di handphone Ibu masing-masing atau di laptop masing-masing. Yang ketiga adalah open donasi, darurat logistik Yayasan Rumah Pulih Jiwa Cianjur untuk ODGJ dan OT. Namanya program Sekompak, bisa transfer di nomor yang telah tertulis, silahkan di screenshot untuk memudahkan. Kemudian dari Muslim Kids TV bergabung di program donasi, membantu rumah tafidz, rumah yatim dan pesantren berdonasi lewat paket langganan Muslim Kids TV selama setahun. Kemudian dari Majelis Taklim Babul Khairat, ada kajian anak juga. Kemudian gerakan infak beras Kota Bogor diperuntukkan untuk anak yatim, penghafal Quran, dan fisabilillah. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bertanya via chat pada siang hari ini. Ayo Bu, silahkan di screenshot. Iringi perbuatan yang telah lalu, semoga Allah maafkan dengan terus berbuat baik.
sedekah dapat menghapus dosa-dosa kita. Ya Allah, ampunlah kami, ampunkan kami, dan terimalah amalan ibadah kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berikut adalah jadwal kajian kolaborasi spesial Ramadan yang diadakan oleh Majelis Taklim Qalbun Salim dengan Majelis Taklim yang lainnya. Kami beritahukan untuk jadwal selanjutnya adalah hari Sabtu besok, menjaga semangat Ramadan sampai akhir oleh Ustadz Dedi Heriadi di link Zoom yang sama, di jam yang sama, hari Sabtu besok. Silahkan tetap disimak, tetap dinanti. Bukankah majelis ilmu adalah taman-taman surga? Ke surga itu dengan ilmu, ya Allah, sampaikanlah kami dengan sikap terbaik kami, terus hingga akhir Ramadan ini, hingga akhir hayat kami dalam ketaatan kepadamu. Amin Allahumma amin. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ustadz Ahmad Susilo atas tausiahnya pada siang hari ini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk Bapak dan kita semua. Ya Allah, ampunkanlah kami semuanya. Silahkan Pak, ditutup dengan doa. Baik, saudaraku seiman, jamaah Qalbun Salim dan seluruh jamaah dari Majelis Taklim yang bergabung pada kesempatan kolaborasi siang hari ini. Alhamdulillah, semoga ilmu-ilmu yang sama-sama tadi kita simak, yang paling penting kita mengamalkannya dalam ibadah sehari-hari. Wabil khusus sepanjang Ramadan ini, mari kita jaga. Semoga Allah menjaga kita dengan petunjuknya, kita bisa tetap istiqomah di atas kebenaran, di atas kebaikan, dan mampu kita menjauhkan diri dari keburukan. Jika sudah terlanjur, banyak-banyak istighfar, perbaiki diri, dan perbanyaklah kita berbuat baik, dan mohonkan ampun untuk orang-orang yang pernah kita sakiti. Semoga Allah mengampuni kita, kelak semoga Allah memberikan kepada kita surganya. Amin, ya Rabbal Alamin. Mari saudaraku seiman, kita sama-sama akhiri kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum untuk semuanya. Amin. Monggo saya pamit. Nggih, monggo Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah berakhir pula acara kajian kita pada siang hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi hari esok Sabtu dengan Ustadz Dedi Haryadi di link Zoom yang sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Orion untuk ditayangkan kembali program apa sajakah yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim yang bergabung pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu semua untuk selalu berkontribusi. Ditunggu kontribusi terbaiknya. Monggo Mas. Bismillah. Terima kasih Mbak Tiwi dan semuanya panitia penyelenggara. Terima kasih sama-sama Ibu. Ini adalah sedekah subuh Ramadan ya Bu ya. Ya. Silakan disimak. Ya, baik Pak. Terima kasih. Silakan Bapak dan Ibu semua di screenshot untuk menyimpan nomor rekening atau Ibu catat.
Kalau ini babul khairat silakan hubungi Bu Wiwi, Bu Eva. Là có bác chào. Dần live. Ini untuk jadwal esok hari, menjaga semangat Ramadan sampai akhir, Sabtu 9 April 2022 di link Zoom yang sama oleh Ustadz Dedi Heriadi, Hafizallahu Ta'ala. Jamnya yang sama ya, Jam yang sama, Bu, jam 1 siang. makasih. Ya, insya Allah linknya masih tetap sama.